Halo pemirsa Samin TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya Susan Andika. Hari ini kita mampir ke warung bincang bisnisnya. Kita akan bincang-bincang seputar bakso dan mie ayam. Iya, bakso dan mie ayam goyang lidah. Yuk, langsung aja kita serbu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, nah pemirsa Samin TV. Hari ini kita datang di bakso dan mie ayam goyang lidah. Maaf Ibu, bersama siapa ya ownernya? Bu Dwi. Ibu Dwi. Kita sambil masak-masak ya. Ibu Dwi, ini untuk sambil masak enggak apa-apa Bu? Nggih. Abaikan kita. Ini sudah berdiri sejak kapan untuk di warung bakso dan mie ayam ini Bu? 2019. 2019, berarti sejak pas ada corona ya Bu ya? Iya, corona dulu. Nah ini Awal pemirsa buka. Samin TV biasanya ini masih sepi karena baru buka ya Bu. Kalau jam-jam segini ya, Iya. baru buka warungnya. Biasanya itu kalau jam-jam ramai sekitar jam berapa sih Jam Bu? makan siang. Jam makan siang. Jadi kita makannya lebih awal karena masih jam berapa ini, jam 10-an. Jam 10, Masih ya jam 12 itu. Iya. Sekitar jam 12, jam 11-an itu sudah mulai rame. Ibu dulu kenapa memilih usaha ini, bakso dan mie ayam Ibu? Ya karena kan pas corona itu banyak apa? Pengurangan tenaga kerja dulu di Surabaya. Oh, dulu di Surabaya ibunya. Terus pulang. Berarti ini bukan turun-temurun ya Bu ya? Enggak. Oh enggak pemirsa. Enggak. Saya kira generasi keberapa karena ibunya masih muda ya. Ternyata itu karena dulu waktu corona, Ibu Dwi itu bekerja di Surabaya karena ada pengurangan tenaga kerja ya Bu, Iya. atau PHK waktu zaman itu. Nah, bukalah usaha mie ayam dan bakso. Ini kalau boleh tahu resepnya, ini dari siapa Ibu atau mungkin buat sendiri resepnya? Suami yang masak. Oh, suami yang masak. Iya. Ibu yang jualan. Iya. Ibu yang dapat duit gitu ya. Jadi ini resepnya dari sendiri ya Bu, bukan dari Iya. mungkin dari orang lain atau itu enggak ya? Enggak. Memang resep sendiri. Iya. Adakah yang membedakan Ibu dari bisnisnya Ibu di dunia bakso dan mie ayam ini dengan yang lain? Ada yang beda nggak sih? Bedanya mungkin dari bumbunya mie Dari bumbu ayam ya. itu ya. Dari bumbu mie ayam. Tapi ini resep rahasia pemirsa, jadi nggak disampaikan ya. Iya, Ibu kalau ini kan sudah lumayan lama ya, sejak tahun 2019 ya. Ada ambil karyawan nggak sih Bu? Apakah Ada. memang dilakukan sendiri? Oh, ada karyawan. Ada nanti siang. Nanti siang. Iya jam 11 datang Mbak E. Oke, tapi Ibu masih tetap membantu ya? Iya. Tetap membantu. Berapa karyawannya Ibu saat ini? Satu. Kalau dulu masih di awal-awal baru sendiri semua gitu. Iya. Namun sekarang sudah ada karyawan ya. Iya. Ibu kalau boleh tahu untuk usaha atau bisnis di bakso dan mie ayam ini modal awalnya dulu berapa Bu? Modal awalnya berapa ya? Penghabisnya lo ya dikit-dikit. Ada belum. puluhan juta Ibu. Ya buat sewa tempat itu. Oh, sewa tempat ya. Iya, Yang mahal sewa tempat. Ini Iya. berarti masih sewa ya Bu? Ini dulu apa? Persawahan kayak depan sini terusan Terus bangun sendiri? bangunnya sendiri, ngontrak tanah. Oh, ngontrak ini tanahnya. Oh, Tanahnya. berarti bangunan ini memang Ibu sendiri yang bangun gitu Iya. ya. Oh, oke. Jadi lebih mahalnya memang untuk tempatnya ya Bu ya. Iya. Sebenarnya kalau untuk bahan baku, mie dan juga ini ada 10 juta nggak sih Bu? Pertama buka sama peralatannya ya segituan. Ya, karena memang peralatan ya Bu yang mahal. Iya. Tapi kalau sebenarnya Kayak untuk gerobak kayak kalau hanya untuk yang bahan baku masak sebenarnya nggak terlalu banyak ya Bu ya. iya. Nah, Ibu ini kalau boleh tahu, kalau setiap hari itu kira-kira berapa sih pendapatannya? Kalau sekarang itu ya hari-hari biasa itu ya sekitar 3.
3 apa ini Bu? 3 juta. Iya. 3 juta pemirsa. Ternyata kita kalah ya sama bayarannya Ibu. Kita itu Sama cuman saja. berapa? 3 juta untuk per hari. Jangan pernah meremehkan sebuah usaha. Ternyata kalau usaha walaupun ini sangat sederhana, ternyata untuk penghasilan sangat luar biasa. Ibu jam-jam, saya kan sudah beberapa kali nih sempat mampir ke sini Ibu. Iya. Biasanya cuman karena saya nggak sempat ngobrol-ngobrol karena waktu itu Iya. ramai sekali. Iya. Dan hari yang paling ramai Bu itu di hari apa? Lebaran. Tetep. Iya. Lebaran. Nah ini kalau lebaran bisa sampai berapa Bu omsetnya? Kalau lebaran itu, lebaran pertama itu ya sekitar 8 sampai 10. Kadang bisa lebih. Pemirsa, Samin TV, Ibu Dwi, usaha bakso dan mie ayam 1 hari 8 sampai 10 juta. Wow. Bagaimana kameramen? Nah, inilah bisnis itu ternyata sesuatu yang daripada dulu menjadi karyawan lebih enak gini ya Bu ya. Iya. Buka usaha sendiri dan ternyata pemirsa jangan meremehkan ya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hadir dengan inovasi baru Jateng Ngopeni Nglakoni Super Apps atau Portal Layanan Publik Jawa Tengah. Nikmati beragam fitur praktis seperti aduan masyarakat, call center 24 jam di 150945, Bursa Kerja Jateng, Trans Jateng, pajak kendaraan, layanan kesehatan 7 rumah sakit Provinsi Jawa Tengah, layanan Dukcapil, berita Jateng, event Jateng, Zilenial Jateng, dan fitur lainnya. Semua dalam satu aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni. Untuk mendukung kemudahan akses aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni, Pemprov Jateng meluncurkan program internet gratis di berbagai wilayah, yaitu di sektor desa, sektor pendidikan, dan sektor area publik. Kehadiran akses internet ini memperkuat pemanfaatan aplikasi sehingga layanan publik digital dapat diakses lebih merata dan cepat. Ternyata itu jualan bakso dan mie ayam itu sangat menjanjikan. Ibu kenapa dulu kepikirannya jual bakso dan mie ayam nggak jual sembako atau apa gitu? Iya. Apakah karena memang suka bakso dan mie ayam? Hobi. Dulu emang hobi. Oh, dulu memang Iya, hobi. makan Oh. mie ayam sama bakso jajan gitu. Tiap kali jajan itu jadi tahu ya Bu Iya. ya. Rasanya kalau bakso enak itu kayak gini gitu. Iya. Kalau ternyata itu karena hobi pemirsa, Ibu Dwi terus membuka usaha bakso dan mie ayam. Pemirsa Samin TV, saya jadi kepingin nih bisnis usaha bakso dan mie ayam ya. Ternyata itu cuannya banyak sekali. Wah, uang dan uang. Nah, di sini itu banyak sekali ya Bu menunya ya. Pemirsa itu ada daftar menu, boleh di-shoot daftar menunya. Di situ ada bakso tetelan, bakso biasa, ada juga bakso mie ayam, kemudian ada mie ayam ceker, mie ayam bakso, mie tetelan, ekstra tetelan. Wah, pokoknya lengkap pemirsa Samin TV. Silahkan deh menyesuaikan budgetnya. Dan untuk harga kayaknya juga sangat terjangkau ya Bu Dwi ya. 10.000 bakso tetelan. Bakso tetelan 10.000. Nah ini, boleh kita lihat ini loh pentolnya sama tetelannya. Boleh di-shoot ya. Ya pemirsa Samin TV, untuk di siang ini kita memang hadir dan aromanya baksonya itu sangat masuk di hidung ya. Bikin perutnya jadi apa ya, keroncongan. Dan nanti kita akan coba nih seperti apa ya bakso dan juga mie ayam dari Goyang Lidah ya Mbak Dwi Iya, ya. Goyang Kenapa Lidah. dulu namanya Goyang Lidah? Terinspirasi dari apa ini? Ya, Ini unik aja gitu. Unik aja. Iya. yang kasih nama Bu Dwi atau suami nih? Berdua. Oh berdua Iya. ya. Kenapa kok bisa terus nyampenya ke Goyang Lidah ya gitu? Dulu sering jajan itu bakso di Blora itu digoyang rasa. Oh goyang gitu. rasa. Iya. Jadi kalau makan Terus- itu kan pakai lidah ya Bu ya. Iya. Terus pengen apa? Besok kalau punya usaha bakso tak kasih nama Goyang Lidah gitu. Oh gitu. Nah pemirsa ini loh ya ownernya Ibu Dwi. Bapak namanya siapa Ibu?
Bapak Mas Lulung. Mas Nunung. Iya. Mas Nunung. Nah, ini suami dari Ibu Dwi yang punya usaha bakso atau usaha kuliner di bakso dan juga mie ayam goyang lidah. Nah, barangkali kalau lewat sepanjang jalan Blora Cepu ya, Bu? Iya. Blora Cepu tepatnya di mana ini, Bu? Depan kantor MPP. Ya, depan kantor MPP, Mall MPP ya. Nah, silahkan untuk mall pelayanan ada di sebelah ini depan ya. Silahkan nanti bisa tengok ke selatan. Nah, ini baksonya ada di sini. Silahkan bisa mampir dengan harga terjangkau dan juga rasa yang pasti tidak perlu diragukan lagi. Nanti kita akan coba untuk seperti apa sih rasanya. Kalau saya pernah mencoba, cuman kameramennya yang belum pernah ya. Boleh lihat untuk pentolnya, Ibu? Nggih, Boleh, silakan. Pemirsa Samin TV, ini adalah bakso mie ayam. Coba lihat di sini. Ini yang menjadi beda ya, bahwa ayamnya itu benar-benar banyak, benar-benar murah sekali ayamnya. Kemudian juga daun-daunnya, loncangnya itu banyak sekali. Jadi pemirsa Samin TV silahkan bisa langsung datang. Dan ternyata dunia apa ya? Kita taruh dulu ya, dunia kuliner itu memang sangat menjanjikan untuk kita bisa berbisnis. Dan bisnis itu belum tentu di tempat yang mewah itu menghasilkan banyak uang. Namun dengan tadi yang sudah dikatakan Bu Dwi dari ownernya bakso dan mie ayam goyang lidah, ternyata dengan tempat yang sangat sederhana bisa menghasilkan cuan yang sangat luar biasa. Oke, kita akan nikmati dulu untuk di siang nanti sebelum kita lanjut lagi untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan ownernya. Selamat makan! Pemirsa Samin TV, kalau tadi di awal ya kita sudah bincang-bincang menemani Bu Dwi sambil memasak mie ayam dan juga bakso. Nah, kali ini kita akan kulik lebih banyak lagi tentang dunia kuliner di bidang bakso dan juga mie ayam di goyang lidah. Nah, Bu Dwi ini terima kasih sebelumnya ya, Bu. Mohon maaf ini kami mengganggu waktunya. Bu Dwi mungkin bisa diceritakan kalau tadi memang di awal Bu Dwi sudah menyampaikan bahwa usaha ini kan karena dulu sudah bekerja di tempat lain, namun karena PHK ya, Bu ya. Iya. Jadi buka usaha sendiri. Iya. Nah, selama perjalanan buka usaha dari awal sampai saat ini pernah nggak sih, Bu, yang namanya usaha itu di awal itu pernah nggak sih ada sampai sepi atau mungkin kita buat tapi nggak habis, pernah nggak, Bu? Iya, pertama-tama. Pertama-tama Gitu, ya? Iya. Seperti apa ini, Bu? Ya, dulu itu pertama 1 kilo lo nggak habis 1 mie-nya. kilo nggak habis. Iya. Nah, ini waktu memang mungkin karena belum banyak orang tahu ya, Bu, Iya. ya, belum mengenal. Pertama-tama buka, belum ada pelanggan juga, Mm-mm. belum ada kenalan Iya. gitu, temen gitu. Nah, ini kalau dulu tidak habis terus seperti apa ini, Bu, mie-nya? Iya, beli lagi. Beli lagi besoknya Iya, untuk beli baru sampai ya? iya, sampai motornya lo kejual buat modal. Motornya sampai jadi jual ini Iya, ya, karena buat untuk modal lagi, modal. belanja lagi di Karena memang pasar. di awal ini ya, Bu, nggak semulus yang sekarang. Iya. Kalau sekarang sih sudah luar biasa. Kalau Alhamdulillah. sekarang sudah habis berapa, Bu, perharinya? Ya 8 kilonan 8 kilo hari-hari pemirsa. biasa. Kalau dulu di awal 1 kilo aja kadang Nggak nggak habis, habis. iya. 1 kilo nggak habis, namun sekarang Bu Dwi ini sudah 8 kiloan. Itu untuk hari-hari biasa ya, Bu ya. Iya. Kalau untuk di hari-hari ramai seperti Lebaran, itu biasanya habis berapa, Bu? 17 sampai 20. Wow, makanya tadi ya untuk di Lebaran itu sangat luar biasa untuk Iya. omsetnya. Nah, pemirsa Samin TV memang namanya usaha, untuk mau rintis usaha itu tidak segampang atau semudah yang kita pikirkan gitu. Kalau Bu Dwi tadi bilang sehari bisa untuk omsetnya 3 jutaan, wah kita mikirnya wah enak sekali ya jadinya gitu. Namun ternyata di awal-awal itu Bu Dwi justru juga rugi ya, Bu ya, bisa Iya. dikatakan seperti itu, sampai motor pun kejual untuk bisa tetap usaha ini berjalan Iya. gitu. Nah, ini memang kalau di awal itu usaha ini kan ada macam-macam nih, Bu, bakso, mie ayam, ada mie ayam tetelan. Memang langsung di awal sudah beraneka macam itu, atau mungkin hanya bakso biasa saja atau seperti itu? Enggak, sudah bakso tetelan. Memang sudah ada Sudah ya pakai dari tetelan, awal. iya. Nah, Bu Dwi ini dulu pertama sampai jual motor, sekarang nih karena sudah berjalan kan ini sudah lancar. Alhamdulillah. Sekarang sudah dapat apa aja nih? Kalau dulu Ya, kan motornya alhamdulillah. kejual ya. Iya. Sekarang seperti apa ini Bu Dwi? Alhamdulillah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hadir dengan inovasi baru Jateng Ngopeni Nglakoni Super Apps atau Portal Layanan Publik Jawa Tengah. Nikmati beragam fitur praktis seperti aduan masyarakat, call center 24 jam di 150945, Bursa Kerja Jateng, Trans Jateng, pajak kendaraan, layanan kesehatan 7 rumah sakit Provinsi Jawa Tengah, layanan Dukcapil, berita Jateng, event Jateng, Zilenial Jateng, dan fitur lainnya. Semua dalam satu aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni. Untuk mendukung kemudahan akses aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni, Pemprov Jateng meluncurkan program internet gratis di berbagai wilayah, yaitu di sektor desa, sektor pendidikan, dan sektor area publik. Kehadiran akses internet ini memperkuat pemanfaatan aplikasi sehingga layanan publik digital dapat diakses lebih merata dan cepat. Sudah ini ya, sudah Nggih. bisa sangat membantu ya Bu untuk Iya. perekonomian. Nah, Bu Dwi, ini mungkin salah satu contohnya pemirsa Summit TV bahwa untuk memulai usaha itu kadang kita sampai jatuh bangun gitu ya Bu ya. Nah, Bu Dwi mana aslinya Blora kah? Atau Iya, mana? Asli Blora. Memang Iya. kalau dulu di Surabaya hanya bekerja ya Bu Iya, ya? kerja sama suami. Oke. Untuk bakso sendiri ini yang apa ya? Ciri khas ini kan tadi kalau saya melihat mie ayamnya itu ayamnya banyak ya. Iya. Ayamnya sangat banyak. Iya. Rugi nggak sih Bu dengan harga segitu? Kalau rugi pasti kan Iya. jualan ya kan? Iya, alhamdulillah mboten niku nggih. Tetap berjalan ya. Iya. Kalau lebaran itu kan ayam mahal ya Bu. Ini untuk mensiasati seperti apa? Apakah harganya itu dinaikkan atau seperti apa Bu? Enggak tak naikkan sama lebaran. Lebaran juga juga sama? 8.000 mie ayam. Tetap 8.000. Iya. Tapi kan ayamnya mahal Ibu kalau lebaran. Paling ngurangin sayuran itu. Sayurannya soalnya kan mahal juga sayurannya. Jadi hanya mengurangi mungkin porsinya sedikit dikurangi ya Bu, Iya. tapi harga itu tetap sama supaya juga yang langganan itu nggak kaget ya Bu ya. Iya. Lebaran waduh, tapi biasa kalau lebaran itu kan semuanya serba naik. Bu Dwi, kalau perjalanan dari awal sampai saat ini yang memang sudah berkembang di Goyang Lidah ini, sampai berapa tahun sih Bu, Bu Dwi ini untuk ini bisa stabil? Dalam arti itu sudah tidak, barang sudah habis seperti mie ayamnya atau mie-nya mungkin jualannya langsung habis, itu mulai tahun keberapa? Atau mungkin hitungan bulan kah? Bisa langsung berdiri? Aku 1-2 tahun itu dia masih belum bisa stabil. Tahun ketiga kayak. Tahun ketiga iya. baru ini ya Bu, baru mulai lancar ya tahun Iya. ketiga. Jadi memang ada perjalanan untuk konsumen itu datang. Nah, salah satu mungkin triknya kalau dari Bu Dwi sendiri apa? Supaya konsumen itu datang ke sini, apakah lewat media sosial kah atau seperti apa, atau promisi atau seperti Aku lo apa? nggak punya media sosial. Nggak punya Paling media- itu pelanggan itu kan bikin video. Oh gitu Terus ya. dimasukin di TikTok kayak gitu. Justru ini dari orang lain ya Bu ya? Iya, terusan pengen kan ada pelanggan beli terusan dibikin video kayak gitu, terusan kok Jadi tahu penasaran. iya penasaran Oke. gitu. Ternyata itu dari media sosial. Aku lo nggak pernah ngupload nggak Pemirsa, punya. Ternyata ownernya itu sangat polos sekali ya, tidak pakai media sosial, tidak pakai apapun, benar-benar murni bahwa ini orang itu apa ya, dari mulut ke mulut ya Bu Iya, ya? dari mulut ke ke mulut. mulut, dan itu memang karena rasa mungkin yang oh ini loh ternyata di sini ada enak gitu dan harganya juga sangat terjangkau. Berarti pas ya Bu Dwi kalau namanya Goyang Lidah ya. Pelangganku lo banyak yang datang dari Randu, Oh Blatung iya. situ. Terus Ngawen Kulon itu Iya. banyak. Oh, jadi ini memang juga dari jauh ya. Oke. Nah, pemirsa Samin TV memang ternyata Bu Dwi ini tidak tidak mengutamakan dari medsos, karena Bu Dwi sendiri bicara bahwa menyampaikan bahwa beliau ini tidak punya medsos ya Bu. Sama sekali nggak punya ini Bu. Enggak punya Facebook tapi enggak pernah ngupload. Nggak pernah ngupload. Justru pelanggannya yang menularkan atau dari mulut ke mulut untuk
promosi di tempat ini dan juga harga juga sangat terjangkau. Untuk di awal dulu harga itu berapa sih Bu? Apa memang sama seperti saat ini? Dulu sama, cuma Mhm. mie ayamnya dulu itu 7.000. 7.000, Heeh. cuma naik 1.000 ya Bu Terus ya? naik 1.000 itu Mhm. lebaran keberapa itu jadi 8.000. Mhm. Lebaran iya kedua kayak Jadi kan itu. maksudnya Heeh. naiknya nggak terlalu banyak sih Iya, ya, cuma dulu 1.000. 7.000, Dulu terus jadi 7.000. 8.000. Itu pun sudah sekian tahun ya, guys. Sekian tahun pemirsa. Iya, pemirsa Samin TV. Nah, untuk di hari ini kita memang datang ke sini di siang-siang bolong ini kayaknya memang cocok ya, Bu, makan yang segar-segar. Pemirsa Samin TV, kalau tadi disampaikan bahwa sebuah usaha itu tidak dari awal terus ujuk-ujuk gitu langsung berdiri tegak itu enggak sekali. Bu Dwi ini mungkin bisa disampaikan sebenarnya untuk rahasia Bu Dwi bisa sampai usaha ini yang awalnya mungkin 1 kilo nggak habis, terus akhirnya sampai sekarang itu berkilo-kilo. Apa sih yang mungkin bisa pemirsa Samin TV itu bisa menjadi apa ya contoh untuk pemirsa Samin TV untuk bisnis di dunia kuliner bakso dan mie ayam ini, Bu? Apa ya, kalau rasa aku dari dulu ya nggak kalau rasa itu bumbu itu ya mahal atau nggak mahal bahannya ya sama, Harus sama gitu. porsinya ya, Bu, ya? Iya, Tidak mengurangi bumbu. tidak mengurangi bumbu. Tidak mengurangi Iya. bumbu. Iya, jadi itu tadi pemirsa bahwa bumbu itu tidak boleh mengurangi karena kalau kita mengurangi rasanya juga akan beda ya, Bu, ya. Orang nanti yang maunya beli jadinya malah ini akhirnya nggak jadi kok ada rasanya beda gitu ya. Baik, terima kasih Bu Dwi. Hari ini kami diizinkan datang dan juga ini ya bisa bincang-bincang untuk di bincang bisnis di kuliner bakso dan juga mie ayam yang namanya Goyang Lidah. Nah, pemirsa Samin TV tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Dwi juga bahwa jangan lupa untuk di dunia kuliner tidak boleh mengurangi bumbu ya Bu, Iya. supaya rasa itu tetap terjaga pada pemirsa. Ya kalau belum pernah ke sini dicoba dulu di Jalan Gelora Cepu ini. Jalan Blora Cepu. Tepatnya sebelah timur Kecamatan Jepon. Baik. Terima kasih Bu Dwi hari ini. Dan pemirsa Samin TV diberikan tadi untuk bincang-bincang kita ya di Bincang Bisnis bersama dengan saya Susan Andika. Tentunya hanya di Samin TV. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Masih di program Bincang Bisnis di Samin TV. Bersama dengan saya Susan Andika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke pemirsa Samin TV. Hari ini Susan sudah mencoba untuk bakso. Dan juga bersama tim ya. Kita mencoba bakso dan juga mie ayamnya di Goyang Lidah. Karena yang hari ini kita sudah selesai makan, selesai syuting. Untuk itu kita harus pamitan dulu. Jumpa lagi di lain waktu dan di episode selanjutnya di Bincang Bisnis. Yuk kita pamitan dulu sama ownernya. Dan jangan lupa mampir ya untuk mencoba. Baik, kita bayar dulu pemirsa Samin TV ya setelah kita makan dan juga bincang-bincang bersama dengan ownernya sebelum kita pulang dulu ke studio. Baik, berapa Ibu? Kita pulang dulu, setelah perut kenyang, kita kembali ke studio. Wassalam. Samin TV.